Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo, sebelum kita mulai episode hari ini, gimana kalau kita Agustusan bareng Home Living Celebration? Flash sale dari 17.845.000 hanya di Home Living Celebration Tokopedia. Hematnya merdeka. Yuk, langsung gunakan link yang ada di deskripsi ya. Semua orang bisa jadi miliarder apabila mereka tahu caranya bagaimana. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Everyday Millionaires karya Chris Hogan. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara orang biasa untuk jadi miliarder. Apa yang membuat seseorang kaya raya? Apakah orang biasa tidak bisa jadi orang kaya? Apakah untuk menjadi kaya harus berasal dari orang tua yang kaya juga? Ternyata ada formula untuk menjadi kaya. Formula ini cukup mengejutkan karena tidak berisi cara cepat kaya dengan mudah, namun berisi cara yang realistis dalam bangun kekayaan. Selain itu, untuk menjadi miliarder, kamu tidak butuh warisan uang yang banyak atau punya pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Kamu bisa menjadi miliarder dengan cara yang lebih sederhana dan bisa dipelajari. Chris melakukan penelitian terhadap 10.000 jutawan Amerika Serikat dan mencari tahu bagaimana cara mereka menjadi kaya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mitos untuk jadi miliarder. Apakah kita sering dengar banyak orang bilang orang miskin akan semakin miskin, sedangkan orang kaya akan semakin kaya? Tentu saja, orang kaya bisa semakin kaya, namun orang miskin pun punya kesempatan untuk menjadi kaya. Caranya tidak harus investasi ke produk yang beresiko atau berharap memenangkan undian, namun bisa dimulai dengan membangun kebiasaan keuangan yang baik. Chris bercerita pengalamannya sendiri. Sebagai seorang pria berkulit hitam yang dibesarkan oleh orang tua tunggal di Kentucky, ide untuk jadi jutawan seakan hanya mimpi belaka. Bukan hanya itu, ketika Chris berusia 30-an, dia masih terlilit hutang. Hidupnya berubah setelah mulai bekerja dengan Dave Ramsey, sosok yang dikenal sebagai penulis buku dan program radio tentang disiplin finansial dan penciptaan kekayaan. Chris mulai belajar soal keuangan hingga menjadi coach finansial dan melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Ketika banyak orang bilang mimpi yang kamu miliki tidak mungkin dicapai, cara terbaik adalah membuktikan sebaliknya. Di zaman sekarang, menjadi seorang miliarder sangat mungkin diraih. Banyak orang telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan mereka dan menjadi miliarder baru. Kamu pun bisa menjadi seperti mereka dengan pola pikir yang tepat. Pernah nggak ketika kamu melihat seorang miliarder, lalu muncul anggapan kalau orang tersebut pasti orang tuanya udah kaya? Ini adalah anggapan yang sering muncul dan menjadi justifikasi pribadi untuk tidak berusaha mencari tahu apa yang miliarder itu lakukan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Chris, 79% jutawan tidak berasal dari warisan kekayaan orang tuanya. Mereka jadi miliarder berasal dari kerja keras, pengorbanan, dan disiplin pada rencana finansial yang mereka inginkan. Ada contoh yang menarik dari perenang yang bernama Michael Phelps. Dia merupakan atlet olimpiade paling sukses dalam sejarah dan dikaruniai tubuh yang sempurna untuk berenang. Banyak orang menulis kesuksesannya karena keberuntungan dan gen yang baik. Namun pada puncak karirnya, Michael berlatih hingga 6 jam sehari dengan hanya 1 hari libur per minggu. Dia berenang hampir 50 mil setiap minggu di samping latihan angkat beban yang serius. Michael tahu bahwa semua keunggulan genetik itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja keras yang mendukungnya. Sama halnya dengan miliarder. Asumsi kalau kesuksesan seorang miliarder sepenuhnya karena keberuntungan, kamu sama saja menghentikan dirimu untuk menjadi seorang miliarder. Pada kenyataannya, ada cukup banyak kesempatan untuk semua orang terlepas dari kondisi awal finansial mereka. Yang jauh lebih penting, kamu harus percaya kalau kamu bisa meraihnya. Kedua,
menjadi miliarder yang benar. Ketika kita membayangkan orang kaya, apakah kita membayangkan kalau mereka tiba-tiba mendapatkan kekayaan berlimpah dari hasil investasi? Mungkin cerita ini indah di film, tapi kenyataannya tidak begitu. Mayoritas miliarder membangun kekayaan mereka dalam waktu yang lama. Mereka tidak menaruh semua uang mereka ke produk investasi yang beresiko, tapi mereka juga tidak menaruh seluruh uang mereka ke jenis investasi yang terlalu kecil imbal hasilnya seperti deposito. Melainkan, mereka memilih membagi kekayaan mereka ke berbagai produk investasi dengan resiko yang terukur. Tentu saja, untuk mengembangkan kekayaan di jalur ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Para miliarder sadar kalau kekayaan ini harus dibangun dalam periode yang cukup panjang. Sebagai gambaran, 95% jutawan menghabiskan waktu 10 tahun untuk sampai ke titik mereka sekarang. Menariknya, rata-rata jutawan di Amerika Serikat umurnya 49 tahun. Ini kenyataan yang harus dipahami apabila kamu ingin membangun kekayaan. Tentu saja, di era media sosial, kita sering lihat anak muda jadi miliarder di bawah umur 30 tahun. Namun, kenyataannya justru berbeda. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah seseorang harus bekerja dengan gaji besar untuk jadi miliarder? Ternyata tidak selalu. Riset yang dilakukan oleh Chris menunjukkan hanya sepertiga dari total jutawan punya penghasilan $100.000 per tahun, sedangkan sisanya tidak. Uniknya lagi, guru merupakan salah satu pekerjaan yang cukup banyak dimiliki oleh para jutawan di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan kalau seorang miliarder ternyata adalah orang dengan pekerjaan biasa. Namun yang membedakan mereka dengan rekan profesinya yang lain adalah bagaimana cara mereka mengelola uang. Ketiga, cara jadi miliarder. Kunci utama seorang miliarder adalah dia paham kalau dirinya bertanggung jawab atas kondisi keuangannya sendiri. Alih-alih menyalahkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan tren pasar, dan sebagainya. Para miliarder yakin kalau diri mereka mampu mengubah hidup yang mereka jalani. Bagaimana cara kamu tahu kalau dirimu seorang miliarder atau bukan? Caranya yaitu total dari semua yang kamu miliki, termasuk rumah, kendaraan pribadi, investasi, tabungan, dan harta lainnya, dikurangi total kewajiban atau hutang. Sisanya merupakan kekayaan bersih yang kamu miliki. Jika sudah, kamu bisa membuat rencana keuangan bagaimana untuk mencapai tujuan keuangan yang kamu inginkan. Kunci sukses lain yaitu para miliarder mengontrol keuangan mereka dengan baik. Riset membuktikan 94% miliarder selalu menjaga pengeluaran mereka lebih rendah daripada pendapatan. Selain itu, 95% dari mereka selalu menjadikan tabungan sebagai prioritas utama. Para miliarder secara disiplin juga membuat budget keuangan. Mungkin banyak anggapan kalau hidup dengan budget artinya kita tidak bebas. Namun, coba lihat dari perspektif yang berbeda. Budget bukanlah seperti sebuah sangkar, namun sebuah alat yang bisa membantu kamu untuk mengontrol keuanganmu sendiri. Jika kamu menyadari hal ini, maka kamu dapat menjalani hidup yang lebih baik dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Perlu diingat, perjalanan membangun kekayaan tidak berada dalam periode yang singkat. Para miliarder butuh konsistensi untuk membangun kekayaan. Tentu saja, kadang kita tergoda untuk menghabiskan uang yang kita miliki untuk kegiatan lain yang menyenangkan. Itulah pentingnya kita harus punya dua jenis tujuan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya menabung untuk liburan ke luar negeri, sedangkan jangka panjang misalnya melunasi hutang KPR rumah atau tabungan pensiun. Semua orang bisa jadi miliarder asalkan punya pandangan yang tepat soal uang. Hidup secukupnya dan disiplin menuju tujuan keuangan yang diinginkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.